وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi waliyil mu'minin, jabiril munkasirin, wa ghafil mustaghithin, wa mujibid da'in, wa qabilit ta'ibin, la yakhibu man da'ah, wa la yadhillu man hadah, wa la yadhillu man walah, wa huwal azizul hakim. Nahmaduhu hamdas syakirin, ونستغفره استغفار التائبين ونسأله من فضله العظيم فهو الجواد الكريم البر الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خص عباده المؤمنين بالإيمان واليقين وشرع لهم مواسم الخير والبركة ليسابقوا في الخيرات ويتزودوا من الباقيات الصالحات وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan surat Al-Baqarah atau tafsir terhadap surat Al-Baqarah dari kitab ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Nah, sebelumnya kita membahas ayat wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maka pada pertemuan kali ini insyaallah kita bahas ayat berikutnya sekitar 3 ayat, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Pertama kita bahas firman Rabb kita Azza wa Jalla Al-Karim Al-Jawad, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Rabb mereka dan bahwa mereka akan kembali kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menyempurnakan kandungan ayat sebelumnya, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Definisi al-khashi'in, orang-orang yang khusyuk, itu definisinya dikembalikan ke permasalahan iman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah dan hari akhir. Maka bisa dikatakan seseorang tidak bisa menggapai kekhusyuan sebenarnya kecuali atau sampai ia betul-betul mengimplementasikan di qalbunya keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Atau bahasa lain, kalau antum mau betul-betul khusyuk, maka fahamilah, maka ilmuilah dan renungkanlah tentang asma dan sifat Allah
renungkanlah tentang hukum-hukum Allah di dalam salat antum, yang mana antum akan bertemu dengan Allah, mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan yang kedua tentang akhirat, betul-betul mengingat hari akhir ketika antum lagi sholat. Bagaimana nasib kita nanti, bagaimana hisab terhadap amalan kita nanti dan jazanya. Hal-hal seperti ini akan mendukung qalbu dan juga jasad untuk betul-betul khusyuk kepada Allah dalam sholat. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, terjemahannya, maka maksudnya bahwa salat atau wasiat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Salat dan sabar itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang khusyuk. Salat dan sabar itu berat kecuali bagi orang-orang yang menikmatinya dengan kekhusyuan gitu. Makanya kalau kita lihat orang yang malas sholat, itu orang yang gak sabaran. Orang yang malas sholat, itu orang yang gak khusyuk. Rata-rata gitu. Dia gak khusyuk, makanya malas. Lama banget ini sholatnya. Ya. Subuh, rakaat pertama 1 halaman Al-Quran. Wah, beratnya minta ampun. Berarti nggak khusyuk ini. Kenapa nggak khusyuk? Karena nggak menerapkan yang tadi kita sebutkan dari definisi alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Karena orang kalau misalnya dalam salatnya dia khusyuk, mengingat Allah, betul-betul memaknai ayat-ayat yang dibaca dan zikir-zikir yang dibaca, kemudian menatap bagaimana hari akhir nanti, dia akan terlezatkan dengan salatnya. Adapun yang sholatnya matuk-matuk, main cepet-cepetan, mau dia levelnya kiai kek, atau orang yang sudah sepuh kek, yang katanya punya pengalaman hidup yang masya Allah, tapi kalau sholatnya matuk-matuk kayak ayam matuk-matuk makanan, atau nggak bisa sedikit aja sholat lama, bukan karena penyakit, tapi memang karena nggak betah sholat lama, makanya seperti ini berarti belum menggapai kekhusyuan dan belum menggapai fikih yang benar. Jadi salat dan sabar benar-benar berat kecuali bagi orang khusyuk. Orang yang khusyuk nggak keberatan salat gitu loh. Kemudian sabar itu berat kecuali bagi orang khusyuk. Orang yang khusyuk itu sabarnya kuat. Dia tahan. Nggak begitu berat buat dia. Kenapa? Karena dia mengingat Allah. Karena dia bertauhid. Karena dia mengingat hari akhir. Kesulitan duniawi sekarang itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan kesulitan bagaimana di padang mahsyar nanti. Ya, jadi nggak ada apa-apanya, Pak. Maka seseorang ketika ditimpa musibah itu jangan lebay. Jangan berlebihan seolah-olah kita tidak punya Allah gitu loh. Jangan berlebihan seolah-olah azab dunia ini adalah azab akhirat masih jauh lebih mudah di dunia. Dan itu pun Allah Ta'ala insya Allah akan menyingkirkan musibah tersebut pada waktunya. Jadi jangan berlebihan. Khusyuklah. Makanya orang-orang yang sedang sakit sekarang, orang-orang yang sedang tertimpa musibah, itu ya nggak usah banyak-banyak nonton berita, nggak usah banyak membaca share-sharean di grup WhatsApp tentang apa COVID dan seterusnya. Udah nuntut ilmu aja. Dekatkan diri kepada Allah, beribadah dengan khusyuk, insya Allah yang tadinya terasa berat akan terasa ringan karena kita punya Allah. Yakni ya orang khusyuk yaitu yang yakin bahwa mereka akan menemui Rabb-nya. Yakni mereka mengetahui bahwa dirinya akan dikumpulkan kepada Allah pada hari kiamat dan dikembalikan kepada Allah. Iya. Artinya semua persoalan mereka kembali kepada kehendak Allah. Allah memutuskan persoalan itu menurut kehendak Allah Ta'ala sesuai dengan keadilan Allah gitu loh. Jadi
dengan adanya penyakit, ketahuilah Allah itu hakim, maha bijaksana, maha adil. Ya, Allah tidak menyia-nyiakan, tidak menzalimi hambanya siapapun. Karena orang-orang seperti ini, mereka meyakini adanya hari pengembalian, yaitu hari kembali ya, kepada Allah. Dan juga hari pemberian pahala al-jaza. Kalau misalnya kita ini lagi sakit atau kena musibah, kemudian yakin toh mau kena musibah atau tidak, semua orang akan kembali kepada Allah. Dan semua orang akan diberi ganjarannya dari Allah Ta'ala kalau sabar. Maka terasa ringan bagi mereka untuk melaksanakan berbagai ketaatan dan meninggalkan berbagai kemungkaran. Maka kita lihat kalau misalnya ini isolasi mandiri, sakit, kena COVID, tapi kok nggak ada bedanya dengan sebelum sakit, dalam artian ketaatannya itu tidak bertambah, zikirnya nggak bertambah, nuntut ilmunya sama aja seperti itu. Kemungkaran lampau itu tidak dihilangkan, tetap aja dia begitu. Nanti pas setelah selesai COVID-nya, udah sama seperti pribadi yang sebelumnya. Maka berarti dia ini tidak mengambil ibrah dari penyakitnya. Dia ini ya udah penyakit lewat gitu aja. Dia ini nggak mendekatkan diri kepada Allah, padahal udah Allah tegur itu. Dan itu pun baru hal yang ringan jika dibandingkan dengan bagaimana akhirat. Ya, makanya ana wasiatkan kepada siapapun, dari keluarga ana pun, dari rekan-rekan yang terdekat pada ana, dari ikhwan pengajian, semuanya, bahwasanya kalau misalnya qadarullah terdengar kabar bahwa antum positif corona, kemudian dilazimkan untuk bed rest atau isolasi mandiri, maka hal yang paling pertama yang wajib antum corongkan hati antum kepadanya adalah Allah. Jadi udah nggak usah kemana-mana, nggak usah ngomong berita atau apa. Adapun kemudian saat gimana nanti kalau saya makan laparan, Allah yang akan menyediakan melalui hamba-hambanya. Asal antum lapor aja ke RT atau tetangga tahu, akan Allah tolong kok melalui mereka, insya Allah. Kecuali kalau antum itu hidup di hutan, ya itu pun Allah tetap tolong kok, itulah. Ya. Dan juga didik anak istri atau keluarga untuk senantiasa tawakal sama Allah. Dekatkan diri pada Allah. Laksanakan ketaatan. Jadilah orang khusyuk ketika sakit. Tinggalkan kemungkaran-kemungkaran lampau. Udah hapus file-file yang mungkin ada di handphone yang dulunya munkar. Udah taubatlah kepada Allah. Itu yang paling pertama. Insya Allah kalau udah tenang kalbunya dengan taubat dan zikir, itu sangat mudah bagi Allah untuk mengangkat penyakit. Ya, sebagian dari kita kan ketakutan, oh saya ada penyakit dalam, saya ada penyakit bawaan, saya ada riwayat begini begitu. Biasanya yang ada riwayat lampau tentang penyakit dalam itu bakal makin sesak, bakal mati dan seterusnya. Ya akhi, ya akhi, ya akhi, ya akhti, ya. Kematian itu bukan di tangan antum. Kematian bukan di tangan dokter. Apalagi kematian bukan di tangan virus. Kematian di tangan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dah untuk apa diciptakan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum, untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling apik amalannya. Jadi sebenarnya ini nih kontes, ini nih perlombaan. Adanya COVID ini sebenarnya perlombaan. Siapa sih di antara kita yang mampu bersabar? Siapa sih di antara kita yang betul-betul tawakal pada Allah? Siapa yang di antara kita yang mendekatkan diri kepada Allah ketika dapat kabar positif? Siapa di antara kita yang menghilangkan kemungkaran pada dirinya setelah dapat hal-hal seperti ini? Itu perlombaannya, bukan berlomba-lomba. Wah, lihat imun saya kuat. Bukan berlomba-lomba, oh lihat saya cepat sembuhnya. Bukan berlomba-lomba, oh saya belum pernah kena COVID. Ya akhi, bukan itu malah nanti takabur jadinya. Kita berlomba-lomba untuk akhirat.
Malah justru beruntung tuh orang-orang yang mungkin Allah suruh isoman. Beruntungnya apa? Kesempatannya lebih lebar lagi untuk dekat pada Allah. Dia nggak banyak pikiran lagi selain kepada Allah. Dia nggak mikirin kerjanya lagi karena udah sakit gitu. Maka ini hiburan buat orang sakit. Jangan pas sakit sama aja. Ya Allah. Jadilah orang-orang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ibnu Jarir mengatakan, masyarakat Arab terkadang menyebut yakin itu dengan sebutan dhan atau dugaan. Alladzina yadhunnuna. Itu seperti firman Allah Ta'ala di surat Al-Kahf. Wara'al mujrimuna an-nara fadhannu annahum waqi'uha. Dan orang-orang yang berdosa, mereka melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalam neraka. Baik, kita lanjut ke permasalahan Bani Israel. Kata Rabb kita Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah ayat 47. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingat-ingat kalian akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan ingatlah pula bahwasannya aku telah melebihkan kalian atas segala umat ketika itu. Jadi dua hal yang harus diingat oleh Bani Israel. Pertama, kenikmatan dari Allah. Kedua, Allah Ta'ala telah melebihkan mereka, membuat mereka lebih unggul atas segala umat ketika itu. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah mengingatkan Bani Israel akan berbagai nikmat yang telah dianugerahkan kepada nenek moyang mereka serta pendahulu mereka, juga keutamaan yang telah diberikan kepada mereka berupa pengutusan para rasul dari kalangan mereka sendiri, serta penurunan kitab-kitab kepada mereka, dan diutamakannya mereka atas umat-umat lain pada zaman mereka. Ini sebagaimana firman Allah di surat Al-Maidah. Wa idh qala Musa liqaumihi udhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadam minal 'alamin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, yaitu Bani Israel, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian ketika Allah mengangkat nabi-nabi di antara kalian dan dijadikannya kalian orang-orang yang merdeka, serta Allah berikan kepada kalian apa yang belum pernah Allah berikan kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Jadi udah diingetin itu sejak zaman nenek moyangnya Bani Israel, yaitu di zaman Nabi Musa, diingetin sama Nabi Musa alaihissalam. Ingat-ingat wahai kaumku nikmat dari Allah. Ya, ini juga ikhwan dan akhwat, dua hal ini juga penting juga kita amalkan loh. Zikrun ni'mah, mengingat nikmat, ya, mengingat nikmat dan mengingat bahwasanya Allah Ta'ala telah memberikan kita kelebihan yang kadang-kadang tidak ada pada orang lain. Coba ingat kayak gitu. Tapi bukan bermaksud sombong, melainkan untuk mengingat nikmat Allah dan kemudian bersyukur. Itu tujuannya, bukan untuk sombong. Nggak boleh sombong. Coba nikmat yang telah Allah berikan kepada kita apa saja? Wah, terlalu banyak, kebanyakan. Padahal kita orangnya kayak gini. Makanya lebih baik antum itu merasa, ya Allah, kok saya hidup enak banget ya Allah kasih, padahal saya begini orangnya. Itu lebih baik daripada antum tuh nggak ngerasa bahwa saya semua nikmat ini dari Allah gitu. Lebih baik gitu. Coba pikirin, nikmat dari Allah itu besar banget loh. Ya, dalam urusan dunia ini dia besar banget. Dan jangan lihat orang-orang yang jauh di atas antum, orang yang lebih kaya, wah dia enak ya, ini gini. Enggak, lihat yang di bawah antum. Maka antum mendapatkan nikmat Allah itu besar banget buat antum. Dan juga fadilah dari Allah Ta'ala, kelebihan yang Allah berikan kepada antum. Mungkin untuk saat ini kelebihan kesehatan. Ya, mungkin banyak sekali orang yang sedang tidak sehat. Ini harus diingat-ingat ini nikmat ini. Ya. Keluarganya sehat. Itu nikmat banget itu, Masya Allah. Baru kerasa betapa besar nikmat tersebut ketika sekeluarga sakit. Itu baru kerasa banget itu. Baru kerasa.
Bahkan kalau misalnya kita punya anak satu nih, atau berapa anak, dan ada satu anak yang berkasus entah apa, mungkin COVID atau penyakit lain, kelimpungan kita cuman anak doang, padahal udah orang tuanya yang kelimpungan. Kelimpungan tuh bahasa apa ya? Apa ya Indonesia kelimpungan apa? Ya kelimpungan, ya. Kelimpungan dah kita. Nggak kepuguhan, susah. Ya Masya Allah, padahal yang sakit bukan kita. Berarti nikmat banget ini keluarga ini sehat. Coba ingat-ingat nikmat itu gitu loh. Ingat-ingat pas kita rehlah. Ya, kita rehlah, baik kita di sini artinya keluarga maupun antar teman. Nggak ada orang rehlah sendiri, ya, ke ujung genteng sendirian, sewa cottage sendiri, mati sendiri di sana, nggak ada. Bareng-bareng coba. Lihat-lihat nikmat dari Allah gitu loh. Makanya anak-anak di grup kan anak-anak sebut kenikmatan tersebut agar kita bersyukur. Tuh lihat di masa-masa good times-nya kita. Waktu-waktu yang indahnya kita itu. Allah berikan kepada kita. Betapa nikmatnya itu. Masya Allah. Ya. Mengenai firman Allah Ta'ala. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Sesungguhnya aku telah mengunggulkan kalian atas semua umat. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Rabi' bin Anas dari Abul Aliyah, katanya keunggulan mereka itu diwujudkan melalui kekuasaan, kepengutusan para rasul, dan penurunan kitab-kitab Allah Ta'ala kepada umat-umat pada zaman tersebut, karena setiap zaman memiliki umat. Ayat di atas harus ditafsirkan seperti ini karena umat Islam lebih unggul daripada Bani Israel. Jadi bahwasanya wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, Allah melebihkan Bani Israel atas segala umat itu di zaman mereka dulu. Adapun setelah adanya munculnya Islam Nabi Muhammad SAW, maka umat ini, umat Islam wallahi lebih unggul daripada umatnya Bani Israel. Karena Al-Quran, karena syariatnya, karena Nabi kita adalah Sayyidu Waladi Adam, Khatamun Nabiyyin, Imamul Mursalin. Jadi umat ini secara zat lebih unggul daripada kalangan Bani Israel. Ya. Begitu. Hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada umat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahlul kitab beriman, tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Jadi kita ini lebih afdal daripada Bani Israel. Ya tentu juga kita melihat banyak kaum muslimin yang bermaksiat. Iya, tapi secara ijmal global kaum muslimin ini lebih afdal daripada Bani Israel. Dalam kitab Musnad dan Sunan diriwayatkan dari Muawiyah bin Haid al-Qushairi bahwa Rasulullah SAW bersabda, antum tufuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Kalian itu sebanding dengan 70 umat. Masya Allah. Kalian adalah umat yang terbaik dan paling mulia menurut Allah. Yaitu siapa kalian? Yaitu kaum muslimin yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan hadis-hadis dalam masalah ini banyak sekali yang disebutkan berkenaan dengan firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Taib, ayat berikutnya di surat Al-Baqarah ayat 48. Dan ini ayat terakhir yang kita bahas pada pagi ini untuk tafsir Ibnu Katsir. Allah Ta'ala berfirman, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Dan jagalah diri kalian dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain. Di sini ini konteksnya untuk orang kafir nih. Nggak bisa membela orang lain, nggak bisa membela orang kafir lain atau siapapun. Walau sedikit pun nggak bisa. Dan begitu pula tidak diterima syafaat. Jadi memang orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang zalim seperti itu tidak diterima rekomendasinya. Dan tidak diterima tebusan daripadanya. Nggak ada orang bisa nebus ketika itu. Ya Allah, saya tebus pakai satu sebumi emas, nggak bakal bisa. Ya. Walahum yunsarun, mereka tidak ditolong. Nauzubillah. Ini untuk orang-orang yang apa? Yang kafir. Nggak ada pertolongan dari Allah secara mutlak, nggak ada.
Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel akan nikmatnya, lalu Allah sambung peringatan tersebut dengan ancaman berupa lamanya siksaan yang diberikan kepada mereka pada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, wattaqu yauma, dan jagalah dirimu dari azab pada hari, maksudnya hari kiamat. Pada hari kiamat itu, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Seseorang tidak dapat memberikan ganjaran pada orang lain sedikit pun. Artinya, tidak ada seorang pun yang dapat mencukupi orang lain. Kalau sekarang mungkin di dunia Allah kasih tuh. Ya. Coba antum pernah nggak ngerasain lagi macet gitu loh. Ya, ada jalur busway, kita di jalur normal macet parah berkilo-kilo misalnya atau berapa puluh meter. Tiba-tiba ada mobil pejabat pakai suaranya tuh lewat di jalanan khusus untuk busway. Masya Allah, selesai dah. Secepat itulah dia mendapatkan apa? Mendapatkan kecukupan dan kemudahan untuk lewat situ. Ya. Atau kadang-kadang kita harus disalip kan? Kita di tol dan udah padat, kita harus disuruh minggir karena ada sirine-sirine itu. Wah, Masya Allah, pejabat. Padahal kadang-kadang satu mobil doang. Itu pun nggak tahu bener apa nggak pejabat. Tapi ada sirine-sirine gitu. Wah, kita minggir. Wah, langsung cepat itu. Memang dicukupkan sama Allah Ta'ala. Kira-kira di akhirat orang bisa nggak semaunya kayak gitu? Wallahi nggak bisa semaunya kayak gitu. Apalagi kalau dia kafir. Nggak bakal bisa kayak gitu. Mau pakai sirine apa? Ya. Jadi kebanggaan dan kecukupan di dunia dan bisa membuat orang lain termudahkan dengan kecukupan itu belum tentu di akhirat dapat. Bahkan nggak dapat kayaknya. Karena udah dihabisin jatahnya di dunia. Kalau misalnya antum sekarang bisa menafkahi fulan, bisa menggaji fulan, di padang mahsyar nggak bisa, ikhwan. Kita nggak punya apa-apa. Coba kalau misalnya kita ingat-ingat nanti kita mati itu membawa apa? Kain kafan. Dan itu kain kafan itu ajaibnya nggak berkantung, ikhwan. Jadi antum nggak bisa nilep apapun. Udah mati nilep lagi, ya nggak ada. Kain kafan. Mau bawa apa di kain kafan? Emas. Buat apa? Nanti di hari kiamat supaya bisa mendaftar atau bisa nyari syafaat atau nyari pertolongan, nyari tebusan dengan emas itu. Nggak bisa. Nggak sampai ke akhirat itu emas. Mungkin dicuri nanti sama orang. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat mencukupi orang lain. Nah, di sini kata Allah Ta'ala surah Al-An'am, wala taziru waziratun wizra ukhra, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kecium nggak aromanya? Berarti antum nggak sakit. Alhamdulillah, Allah kasih nikmat itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus antum insyaallah. Anak juga insyaallah, semua keluarga kita insyaallah sehat terus. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Jadi kita punya banyak urusan. Tapi kecuali kalau kita beriman, Allah Ta'ala menenangkan kita. Makanya banyak-banyak di dunia ini kita tuh tawakal sama Allah. Nanti di akhirat kita terbiasa tawakal. Jadi Allah Ta'ala tahu nih hamba-hamba yang bertawakal nih. Maka Allah Ta'ala akan urus urusan mereka. Ya. Jadi nggak egois nanti di akhirat itu mementingkan diri sendiri dan bingung sendiri. Nggak, Allah yang bantu insya Allah. Tapi memang menyeramkan memang di hari-hari akhir itu. Dan firman Allah, wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima darinya syafaat, yakni dari orang-orang kafir, nggak ada syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidaklah berguna bagi mereka syafaatnya pemberi syafaat. Untuk orang-orang kafir nggak. Ya. Jadi kalau misalnya kita ini punya keluarga yang qadarullah, keluarga ini qadarullah tidak sholat, nggak sholat, kufur berarti kafir, keluar dari Islam, nggak pernah sholat. Walaupun kita menganggapnya baik, kita sholat, kita orang muslim yang baik insya Allah misalnya. Kemudian di hari akhir kita lihat nih, ya Allah nih saudara saya dia baik orangnya, ya Allah selamatkanlah dia. Kita berusaha memberi syafaat, kan bisa syafaatnya orang muslim, orang mukmin. Tapi Allah Ta'ala tidak izinkan, tidak ridhoi orang ini karena orang ini kufur kepada Allah dengan meninggalkan sholat.
enggak bermanfaat. Ini disebut la yuqbalu minha syafa'ah. Tidak diterima syafaat untuk orang kayak gini. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak akan bermanfaat untuk orang-orang yang kafir seperti ini syafaatnya siapapun yang memberi syafaat dari manusia. Enggak bakal. Jadi enggak sembarangan rekomendasi di hari akhir nanti. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala wala yu'khadhu minha 'adl, dan juga tidak diambil tebusan darinya. Artinya Allah tidak akan menerima tebusan yang mereka serahkan kalau mereka bisa menyerahkan tebusan itu ya. Makna ini juga disebut di dalam firman Allah di surah Al-Imran 91, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kufur, maka tidaklah akan diterima dari seorang di antara mereka emas sepenuh bumi. Ada emas sepenuh bumi nggak diterima, walaupun ia menebus diri dengan emas sebanyak itu. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa jika mereka tidak beriman kepada Rasulnya dan tidak mengikuti ajaran yang dibawanya serta tidak memenuhi kewajiban yang telah dibebankan kepada mereka, maka pada hari kiamat kelak kedekatan kaum kerabat atau syafaat orang terhormat berkedudukan presiden misalnya tidak akan bermanfaat bagi mereka. Ya, sampai syafaatnya orang soleh yang husnudzon pada orang-orang seperti ini pun tidak akan bermanfaat. Jadi supaya kita dapat syafaat itu harusnya kita sekarang memperbaiki diri gitu loh. Ya, jangan seperti sebagian orang minta syafaat dari sekarang kepada Rasulullah SAW, tapi nggak mau memperbaiki diri, bergelimang kesyirikan, bergelimang kebid'ahan. Ini gimana nih? Ya. Taib. Dan tidak akan diterima pula tebusan dari mereka meski berupa tumpukan emas sepenuh bumi ini. Jadi kekayaan duniawi itu tidak bermanfaat untuk akhirat, kecuali kalau kita gunakan kekayaan duniawi ini untuk kebaikan sebagai ibadah lillahi ta'ala. Maka kalau nanti antum udah jadi orang yang Allah rezekikan triliunan rupiah insyaallah, nanti kalau udah triliunan rupiah antum nggak kontrak lagi, bikin kontrakan antum malah insyaallah. Antum mungkin misalnya kalau udah masya Allah Allah rezekikan anak yang saleh salihah, terus kemudian harta yang masya Allah, maka gunakan tuh anak, gunakan itu harta untuk keselamatan akhirat gitu. Jangan cuman gunain cuman untuk kesenangan pribadi belaka, karena itu fana dan nggak ada hasilnya di akhirat kecuali hisab yang berat. Coba kalau misal digunakan untuk kebaikan. Bahkan dalam Islam untuk kita nyuapin sesuap nasi ke mulut istri itu dalam artian kita menafkahi sekecil it pun itu ada timbangannya di akhirat gitu loh. Jadi hidup kita itu harus penuh dengan ibadah ya. Jangan cuman material duniawi aja. Hatta walaupun kita miskin, tetap penuhi dengan ibadah. Ibadah itu murah, gratis, sudah difasilitasi oleh Allah. Adanya tubuh ini udah fasilitas buat ibadah sebenarnya. Lidah masih bergerak itu fasilitas buat ibadah, zikir. Coba sekarang kalau misalnya kita menemukan misal anak nih di rumah ini, kemudian ternyata kita temukan di tanah sebelah, anak mau gali gitu, iseng-iseng gali, ketemu emas harta karun. Ini treasure kan, ini namanya kanz, ya, harta pendam, terpendam. Ya. Kira-kira gimana? Anak temukan itu, anak jual, orang bisa curiga, ditanya dari mana nih? Kok ada emas berat sekian kilo nih, masya Allah. Ditanya, akhirnya dipolisikan karena mengambil emas dari timbunan di tanah orang kan, muskilah duniawi seperti itu. Tapi coba kalau misalnya kita bilang la haula wala quwata illa billah, yang kata Nabi itu adalah kanzun min kunuzil jannah, itu adalah harta terpendam, treasure dari treasure jannah, nanti kita dapatkan di surga tuh efeknya. Coba gampang gampang sebenarnya untuk beribadah itu gampang insyaallah. Min qabli ayati yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah, firman Allah di surat Al-Baqarah juga. Sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan yang akrab, tidak ada lagi syafaat. Ini untuk siapa? Untuk orang kafir.
Jadi insya Allah mudah-mudahan kita istiqomah dengan keislaman, teguh di atas sunnah, insya Allah tetap ada persahabatan yang akrab, insya Allah. Antara ana sama antum, ana sama jemaah, insya Allah mudah-mudahan Allah istiqomah keluarga-keluarga kita, teman-teman yang biasa sholat bareng, biasa ngaji bareng, itu bertemu lagi nanti kalau sama-sama beriman. Biiznillah ta'ala. Insya Allah. Dan bahkan lebih mudah lagi bertemu di surga daripada bertemu di dunia. Bertemu di dunia itu kadang-kadang kehalang loh. Ya enggak? Antum sekarang mau ngumpul lagi, coba kita mau rehlah lagi sekarang. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bakal mau juga teman-teman. Kondisi kayak gini kan. Itu dunia. Tapi kalau di akhirat, wah Masya Allah. Lihat di surat At-Tur. Antum kalau lihat surat At-Tur itu bagaimana orang-orang di surga itu. Mereka saling bertemu, saling salam, saling sapa, saling mengenang. Jadi mengenang nanti, tapi mengenangnya di atas ketakwaan. Bukan mengenang versi kita kadang-kadang di dunia. Wah, antum tuh dulu ya yang tukang gini-gini ya, nyebutin kejelekan. Enggak, di akhirat enggak kayak gitu. Di akhirat tuh enggak ada kalimat-kalimat seperti itu, kalimat kotor kayak gitu enggak ada. Walahum yunsarun, tidaklah mereka akan ditolong. Artinya tidak ada seorang pun yang marah demi membela mereka, enggak ada. Enggak ada seorang pun nanti di akhirat yang marah demi membela temannya, enggak ada, karena saking diri itu butuh tentang keselamatan gitu loh. Lalu karena marah membela temannya, lalu memberikan pertolongan dan menyelamatkan mereka dari azab Allah, nggak bisa kabur. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa kaum kerabat dan orang yang mempunyai kehormatan tidak akan merasa kasihan kepada mereka serta tidak akan diterima tebusan darinya. Antum tahu pemain bola yang paling besar, banyak Instagramnya, follow Instagram, tahu nggak siapa? Ini anak-anak cari Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Followernya 311 juta orang. 311 juta orang. Beda dengan follower seorang dai di YouTube cuman 17.000. Itu pun kalau ditonton cuma berapa paling orang. Ya kita bersyukur pada Allah. 311 juta orang, itu orang, bukan duit. Taib. Kalau misalnya dia tetap kafir, mati dalam kekufuran, di dunia dia sudah mendapatkan segala keindahannya gitu loh. Udah bukan jutawan lagi, triliunan ini keuntungannya. Enak hidupnya. Turun ke bumi bagian manapun, orang-orang mengenalnya dan menyanjungnya, padahal cuman tukang nendang bola doang. Tapi kalau dia kafir di akhirat, apakah ada nanti followernya kemudian di akhirat yang akan apa? Akan membela dia. Ya Allah, Cristiano, ya Allah, dulu di dunia dia hebat main bola, ya Allah. Apa? Wah, udah bisa gocek, bisa golin salto, itu masuk surga nggak kira-kira? Nggak ada manfaatnya wallahi. Nggak ada manfaatnya. Bahkan menjadi bala buat dia, tertipu dengan dunia kalau nggak taubat sama Allah. Nggak ada orang yang akan mengasihani seperti ini di akhirat. Nggak ada, walaupun followernya di dunia 311 juta orang. Masya Allah. Tidak ada seorang penolong, baik dari kalangan mereka sendiri maupun lainnya, dari fans sendiri, nggak ada yang bisa nolong di akhirat. Maka kata Allah Ta'ala surat At-Tariq ayat 10, فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun di hari nanti, tidak pula seorang penolong. Artinya bahwa Allah tidak akan menerima tebusan, tidak akan menerima syafaat dari orang-orang yang kafir kepada Allah, serta tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dan menghindarkan orang-orang kafir dari azab Allah di hari kiamat. Maka yang terpenting sekarang, jaga keimanan kita, ikhwan. Jaga keimanan kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta sama Allah, jangan jadi ahlu zaigh, jangan menyimpang, jangan meleset. Tetap di koridor Islam sampai kita wafat dalam keadaan Islam. Ya, semoga kajian yang bermanfaat. Insya Allah udah 40 menit lebih.
Baik. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut dengan kajian kitab Al-Qadha wal Qadar karya Syekh Abdul Rahman bin Shalih Al-Mahmud sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.